Terima kasih Bu Mulyana, kita masih tetap di Edukasi Natuna Podcast. Kita lanjutkan lagi bincang kita masalah SMKN 1 Bunguran Timur Laut. Iya Pak. Perlu kita ketahui tadi bahwa SMKN 1 Bunguran Timur Laut ini sudah berada atau sudah menempati gedung yang baru. Iya, ya. Alhamdulillah Pak. Dan kemarin itu Alhamdulillah ini udah di penghujung tahun ajaran, yang kelas 12 sudah melakukan UKK ya. Iya Pak, sudah Pak. UKK, uji apa itu UKK? Uji kompetensi keahlian Pak. Uji kompetensi keahlian. Iya. Kemudian ujian sekolah juga sudah untuk yang Sudah, kelas 12. Pak, sudah. Ya. Ya, kira-kira strategi atau hasil UKK kemarin bagaimana Bu pelaksanaannya? Jadi kita SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut baru pertama kali untuk melaksanakan uji kompetensi ini Pak. Jadi karena pertama kali pada tahun 2020 kemarin itu sebenarnya kita akan mendatangkan tim penguji dari luar untuk teknik produksi migas. Tapi terkendala dengan adanya COVID-19 ini, jadi tidak diadakan UKK. Jadi pada tahun 2021 kemarin ini kita sudah melaksanakan UKK untuk 13 orang siswa. 13 orang siswa. Yang mana kita melaksanakan UKK ini untuk teknik kendaraan ringan. Jadi untuk apa? Untuk tim pengujinya kita mendatangkan dari dunia industri yang ada di Kabupaten Natuna. Jadi kita melaksanakan UKK mandiri Pak. UKK mandiri. Jadi untuk pelaksanaan UKK ini Alhamdulillah kita sudah memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk UKK. Iya. Itu jadi, semua berkat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Jadi nggak perlu lagi kita ke tempat bengkel atau ke tempat dunia industri yang lain gitu ya. Alhamdulillah tidak ada lagi Pak. Semua peralatannya kita sudah memilikinya Pak. UKK itu dilakukan berapa hari tuh Bu? 3 hari Pak. 3 hari. 3 hari. 3 hari dilaksanakan. Jadi tim pengujinya kita ambil dari CP Mata Air Kausar. Jadi karena anak-anak kita juga kita tempatkan magang di sana. Jadi sekalian anak-anak sudah mengenal dengan tim penguji juga, dia sudah mengenal juga bagaimana prakteknya magang itu sudah pengalaman selama lebih kurang 3 bulan kemarin dia sudah melakukan magang di sana. Jadi kita mengundang tim penguji dari dunia industri tersebut. Yang sedangkan yang penguji dari dalam itu sudah punya keahlian yang memang betul-betul ahli di bidang itu. Jadi tim penguji yang dari dalam kita sudah memiliki ada 3 orang yang guru teknik produksi teknik kendaraan ringan ini dan 3 orang Pak. Jadi mereka ini sudah mendapatkan pelatihan juga dari Medan kemarin sudah Pak Fahreza Masyudi juga sudah mendapatkan pelatihan. Jadi sudah punya sertifikasi untuk itu. Sertifikatnya belum Pak. Belum ya. Jadi kita sudah melakukannya sendiri dan sebelum melaksanakan UKK ini kita sudah melakukan pra UKK. Selama 1 minggu anak-anak diperkenalkan tentang alat-alat yang sudah ada, apa-apa yang akan diujikan di dalam UKK tersebut. Jadi mereka selama 5 jam Pak, 5 jam mereka secara bergilir di kelompok itu mereka melakukan ujinya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3-nya, jadi mereka akan melalui tahap-tahap tersebut. Jadi dari tim penguji dari luar itu juga melakukan pengamatan terhadap anak-anak dan melakukan penilaian terhadap siswa kita. Alhamdulillah anak-anak kita karena sudah memang dilatih dengan melalui pra UKK-nya mereka bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia dalam UKK tersebut. Itu Pak untuk anak kita. Jadi, kemudian yang ujian sekolahnya pelaksanaannya kemarin berapa hari? Untuk pelaksanaan ujian akhir sekolahnya kita sudah melaksanakan lebih kurang 1 minggu Pak. 1 minggu. Karena siswa kita juga ada 13 orang, tidak perlu ada kesip-sipnya. Jadi kita 1 hari itu ada 2 mata pelajaran yang diujikan. Jadi untuk pengawasannya kita belum menggunakan seperti yang lain melalui jaringan internetnya belum gunakan karena kondisi kita baru alat-alatnya datang, jadi belum bisa untuk seperti sekolah lain itu. Jadi untuk kedepannya kita akan berusaha juga ujian melalui alat-alat yang sudah berbasis komputer ya Pak. Jadi komputernya sebenarnya sudah ada, cuma belum bisa dioperasikan Pak. Masih instalasinya belum siap waktu pas mau ujian gitu ya. Karena baru datang juga Pak. Tapi untuk ke depan insya Allah itu udah siap ya. Itu program kita Pak untuk kedepannya kita menggunakan
IT lagi Pak ujiannya. IT. Iya. Nah, kadang-kadang kan di sekolah itu ada IT-nya, ada komputernya, ada tenaganya kira-kira di sana apakah ada yang bisa, Bu? Alhamdulillah Pak, kita untuk tenaga IT-nya kita udah memiliki guru sarjana komputernya sudah ada kita, alhamdulillah. Ya, jadi dia bisa mengelola. Jadi karena kesibukan kita belum bisa mengoperasikan untuk ujiannya. Berbasis komputer belum bisa. Jadi insya Allah untuk ujian sekolah untuk kelas 10-11 mungkin nanti ujian semester udah akan kita bisa coba Pak, ya. akan diusahakan karena sarana komputer kita yang ada ini sudah memadai Pak, ada 18 komputer dan laptop juga ada 18. Iya, udah sangat banyak sekali itu. Nah, jadi ini memang kita harapkan untuk ke depan memang pemakaian IT ini adalah suatu ciri-ciri kemajuan ya, ciri-ciri istilahnya bagaimana sekolah-sekolah itu menggunakan teknologi, apalagi kita masih di masa Covid ini memang banyak ya berinteraksi dengan komputer. Kemudian terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Nah, ini kan sekolah baru, Bu. Kita ingin sekolah baru ini semangat baru, bagaimana pula siswanya juga tahun ini meledak. Nah, bagaimana siswanya istilahnya mungkin kalau perlu kompetensinya sampai 6 sampai 7 kompetensi. Kira-kira apa saja terobosan untuk menghadapi istilahnya kemajuan atau PPWD tahun 2021 ini? Baiklah Pak, jadi karena kita sudah memiliki gedung yang baru dengan alat-alatnya sudah lengkap, jadi kalau saya rasa melalui brosur-brosur itu tidak cukup Pak ya. Melihat-lihat aja, ini ada SMK, ini ada alat ini, ada komputer, ada alat praktek, ada itu rasa saya tidak maksimal Pak. Jadi kami dari SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut ini sudah mencoba biar siswa itu melihat langsung Pak ke lokasi sekolah yang ada. Jadi kami mengundang sekolah-sekolah yang ada di Bunguran Timur Laut, juga di Bunguran Timur, siswa yang kelas 10-nya, 9-nya kami undang datang ke sana Pak. Jadi siswa dari SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut, SMP Bengada, SMP 1 Bunguran Timur, SMP 2 udah datang ke sekolah Pak. Alhamdulillah. Jadi mereka sudah melihat dan menyaksikan langsung bagaimana kondisi bangunan dan ruangan praktek serta peralatan yang ada di SMK. Jadi mereka sudah bertanya dan melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan anak-anak belajar di sana. Jadi dengan demikian saya rasa itu suatu terobosan yang kami lakukan agar siswa itu mengenal bagaimana sebenarnya SMK. Tidak teori-teori saja di kelas, tapi melaksanakan praktek juga. Nah, itu Pak yang sudah kami lakukan. Jadi ini kan kalau untuk siswa, kadang-kadang kan antara siswa dengan orang tua juga terjadi suatu pro dan kontra masalah SMK ini. Kadang-kadang kan orang tua pengen juga masuk siswanya atau anaknya masuk SMK. Tapi ada juga selentingan kalau masuk SMK itu biayanya mahal gitu ya. Nah, jadi bagaimana tanggapan Ibu masalah ini? Jadi kalau dari orang tua yang menyatakan biaya semahal untuk masuk SMK itu, jadi kalau mereka sudah memahami bagaimana yang namanya SMK, jelas tentu ada anak-anak itu akan melaksanakan praktek keluar. Jadi mereka merasa dengan adanya praktek keluar itu akan memakan biaya yang banyak. Jadi untuk kita di SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut ini, untuk prakteknya kita kan ada industri yang ada di di Natuna ini Pak. Tidak begitu banyak mengeluarkan biaya seperti SMA juga, seperti biaya-biaya transportasi mereka. Jadi orang tua itu kan kita sampaikan juga kepada orang tua bahwasanya SMK ini selain daripada teori-teori yang dipelajari, mereka harus magang, praktek. Jadi mereka itu memang dibandingkan dengan SMA tentu dia biayanya lebih daripada SMA Pak, karena transportasi dia ke tempat magang, biaya makan mereka di sana itu kan seperti di rumah juga Pak. Jadi mereka dibekali orang tuanya, gimana nanti Ibu anak saya praktek, gimana makannya. Jadi kami sarankan pada orang tua masalah mereka praktek di bengkel-bengkel tersebut mereka bawa bekal dari rumah Pak. Terus ada juga yang di SP sana Pak, yang di SP 1 di sana anak-anak praktek malah ditanggung makannya di sana Pak. Alhamdulillah. Ini dia. Ditanggung makannya Jadi Pak. kita ingin memang MOU itu yang bagus itu dengan dunia industri, dunia usaha itu yang saling menguntungkan begitu ya. Iya Pak, begitu. Jadi anak kita kan bekerja di sana, praktek dan dia ikut bekerja. Tentu
dunia usaha tadi kan terbantu gitu. Iya, betul, Nah, Pak. jadi bagaimana istilahnya mereka memberikan istilah makan siang atau mungkin nanti Iya. uang bensin. Nah, jadi ini mungkin untuk ke depan kita membuat MOU itu, perjanjian kerjasama itu ya memang agak spesifik sedikit sehingga tanggapan masyarakat bahwa SMK itu mahal itu tidak benar. Iya, Pak, Malah betul. kita ingin suatu saat itu anak kita praktek di sana, magang di sana, pulangnya mereka dapat duit, bawa Iya, duit. betul, Nah, Pak, iya. ini yang memang bagaimana kita ciptakan istilahnya MOU yang seperti itu gitu. Oke, Nah, Pak, kira-kira bagaimana menurut Ibu itu? Iya, jadi untuk kedepannya memang kalau dibandingkan dengan praktek itu dia merasa berat untuk masuk ke dengan keuangannya. Jadi seperti yang sudah saya bilangkan tadi, kalau masalah makan anak-anak itu ada di suatu kita bikin perjanjian Yeah. dulu bagaimana nanti masalah makan anak di sana. Yeah. Karena seperti anak-anak itu kan membantu juga sambil mereka belajar dia bekerja juga membantu di perusahaan tersebut. Seperti di kalau anak-anak itu bekerja Pak, kalau dia kayak lembur itu dia dikasih gaji juga Pak. Ada yang di SP sana Pak, alhamdulillah mereka Alhamdulillah. dengan 50.000 mereka udah senang sekali. Iya. Udah bensinnya udah Ya, udah ditanggung. lepas, Iya, udah lepas lebih Pak. malah Iya, itu. Jadi begitu Pak. Jadi anak-anak itu kalau dia rajin, tergantung juga anaknya Pak. Kalau mereka rajin ada kayak cemilan lah dikasih Iya, sama iya. perusahaan atau Iya. bengkel tersebut. Iya. Jadi anak orang tua tidak usah ragu dan takut untuk masukkan anaknya ke SMK gitu. Jadi tidak seperti yang dibilangkan SMK itu mahal sekali. Aduh, praktek keluar gitu. Jadi kalau kami praktek kemarin di Tanjung Pinang Pak, anak-anak itu transportasinya dia bayar Pak. Dari Dibayar? Iya, Dari- dikasih sama perusahaan dari Yamaha. perusahaan, Iya, iya, Yamaha iya, Pak. iya, iya. Yamaha itu menanggung Iya, iya, dia iya. yang di Tanjung Pinang kemarin. Jadi ini para pemirsa, memang tidak betul itu hanya isu belaka bahwa SMK itu mahal, tidaklah seperti itu. Cuma memang SMK itu memang perlu, sekarang ini sudah mulai dikelola ya, yang dengan kerjasama MOU yang saling menguntungkan. Jadi para pemirsa, bagi anaknya yang mau dimasukkan ke SMK, jangan takut, jangan khawatir. Dan insya Allah di SMKN 1 Bunguran Timur Laut ini memang anak-anak itu dilatih dulu secara istilahnya skillnya dilatih karena alatnya sudah lengkap, sehingga mereka masuk ke dunia usaha, dunia industri itu mereka sudah bisa bekerja. Iya, Tidak hanya sekedar membersih-bersihkan alat saja, Iya. tapi mereka sudah bisa pasang, udah bisa bongkar dan sudah bisa menghidupkan. Nah, jadi ini memang kecanggihan SMKN 1 Bunguran Timur Laut. Baik pemirsa, kita cukup sampai di sini saja untuk segmen ini. Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya.